Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup saudara, dia tidak mungkin keluar. Kalau Roh Kudus masuk ke dalam diri saya dan dia tidak mungkin keluar, masih masuk akalkah saya minta lagi, Roh Kudus turunlah, masuklah. Kan dia nggak pernah keluar. Terus kenapa minta lagi? Karena ada orang yang tiap tahun undang Roh Kudus masuk dalam hati. Maka hari Pentakosta itu juga cuma perayaan, peringatan, bukan Roh Kudus turun lagi. Kalau Roh Kudus turun lagi, makanya jadi Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, Pentakosta keempat, dan seterusnya. Shalom, selamat datang di RCC, Revival Community Channel. RCC adalah komunitas untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Di bawah pembinaan Bapak Pendeta Ezra Soru, mari kita tumbuh bersama di dalam pengajaran yang benar. Apabila saudara diberkati, jangan ragu untuk subscribe dan share, aktifkan lonceng notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Wow, sudah terkoneksi dengan kita. Banyak sahabat Ngobras dari Pak David Siagian dari New Zealand. Shalom Pak. Pak Freddy dari Brisbane. Pak Indra dari LA. Wow, Pak Chandra, Pak Ibu Juliana. Sahabat Ngobras dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf agak sedikit terlambat 7-8 menit, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita sudah terkoneksi kembali dengan Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Shalom Pak Ezra, apa kabar Pak? Ya, baik Pak, puji Tuhan. Ya, sorry terlambat karena lagi ada meeting nih Pak. Gitu ya, jadwal padat merayap, tapi buat ngobras, ngobrol, Alkitab, santai. Pak Ezra tetap kembali buat sahabat Ngobras. Kita melanjutkan diskusi kita, ngobrol santai kita, sudah 3 seri tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus. Dan hari ini kita masuk ke Roh Kudus seri yang keempat gitu. Kita kasih judul hari ini sesuai clickbait yang Bapak Ibu Saudara di YouTube lihat, Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Siap Pak Ezra? Oke. Kayaknya dari tadi padat merayap soalnya Pak Ezra ini. Saya sudah ngeri-ngeri sedap tadi. Bisa connect apa enggak ini? Ya, terima kasih loh Pak Ezra sudah nyelip-nyelip sampai akhirnya bisa connect Pak. Oke Pak, Ngobras sebelumnya terakhir nih kita mempelajari tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hubungannya dengan Yesus Kristus. Nah, kita sekarang melanjutkan pelajaran kita nih seputar doktrin Roh Kudus, pneumatologi seri 4. Kita akan membahas soal pekerjaan karya Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke Pak Ezra, kita sudah saya review dikit ya, kita belajar bahwa Roh Kudus adalah Allah. Tapi kalau kita melihat ke dalam Alkitab, Pak, tampaknya Roh Kudus dan pekerjaannya lebih banyak dibicarakan di dalam Perjanjian Baru dibandingkan dengan di Perjanjian Lama. Nah, kira-kira apa itu penyebabnya, Pak Ezra? Ya, memang benar ya bahwa Roh Kudus dalam Roh Kudus dan pekerjaannya itu lebih menyolok dalam Perjanjian Baru daripada Perjanjian Lama. Itu disebabkan karena pekerjaan Roh Kudus di dalam Perjanjian Lama itu sengaja dibatasi. Makanya tidak terlalu menonjol dalam Perjanjian Lama, gitu Pak. Sorry nih Pak, maksudnya sengaja dibatasi oleh siapa nih? Dibatasi oleh pihak Tuhan sendiri, oleh Roh Kudus sendiri, pasti oleh Tritunggal sendiri. Padahal kita sudah bahas nih, Roh Kudus adalah Allah. Lah, kenapa harus Allah sendiri yang membatasinya gitu? Kok kayak kurang kerjaan gitu? Bukan kurang kerjaan, kelebihan kerjaan, makanya batasi. Kan Roh Kudus sama dengan Allah, kita sudah bahas seri sebelumnya. Lalu Allah membatasi pekerjaannya sendiri, kan kurang kerjaan Pak. Jadi gimana itu Pak? Sebenarnya ini ada faktor dosa, ya. Ada faktor dosa di dalamnya menyebabkan Allah sendiri itu mau membatasi pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 6,
Ya. Ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, konteks Kejadian pasal 6 ini bicara soal kejahatan manusia. Maka kita lihat di ayat 1 ya, ketika manusia bertambah banyak jumlah di muka bumi, maka lahir mereka anak-anak perempuan. Nah, lalu kejahatan mulai muncul. Anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan cantik-cantik, mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan siapa yang disukainya. Lalu mulai ayat yang keempat, terus ini adalah kejahatan. Maka ayat 5 bilang, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi. Akhirnya ayat 7, dia memutuskan menghapus manusia dengan air bah. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa karena kejahatan manusia begitu bertambah hebat pada waktu itu, maka terjadilah yang di ayat yang ketiga ini. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Berarti dengan kata lain secara implisit memang awalnya dia berikan rohnya bekerja, tapi begitu kejahatan bertambah, rohnya ditarik, tidak tinggal lagi di dalam manusia, dan dengan demikian, dengan tidak tinggal lagi roh di dalam manusia, maka pekerjaannya di dunia ini terutama di kalangan manusia itu menjadi lebih terbatas. Ya, jadi memang Allah sendiri yang membatasi pekerjaan Roh Kudus itu di dalam diri manusia karena ada faktor dosa itu. Gitu, Pak. Ya. Tapi gini, Pak, dari ayat Kejadian 6 ya tadi ya, yang di ayat 3, di mana Roh Kudus setelah ditarik dari manusia. Nah, bukankah itu berarti bahwa Roh Kudus tidak lagi bekerja di kalangan manusia kalau melihat ayatnya? Tidak juga. Tentu saja Roh Kudus tetap bekerja. Karena kalau dia tidak bekerja, ini kan nganggur itu. Ya, kalau dia tidak bekerja dan nganggur, nah, dan kalau kita percaya dia Allah, maka dia Allah yang nganggur. Ya, jadi tidak mungkin dia tidak bekerja, tapi pekerjaan Roh Kudus terhadap manusia itu bukan bekerja lagi dari dalam, tapi bekerja dari luar, atau dengan kata lain, pekerjaan Roh Kudus itu sifatnya eksternal. Itulah sebabnya kita melihat bahwa pekerjaannya sangat terbatas di dalam Perjanjian Lama, karena pekerjaannya secara atau bekerja dari luar saja, secara eksternal saja. Gitu Pak Yos. Oke, kalau gitu Pak. Tapi gini, bisa nggak kira-kira Pak Esra memberikan contoh terbatasnya pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dibanding dengan Perjanjian Baru? Kenapa tadi disebut terbatas gitu Pak? Ya, misalnya saja gini, di dalam Perjanjian Lama itu tidak semua orang itu mendapatkan Roh Kudus atau diberikan Roh Kudus. Itu hanya orang-orang tertentu saja yang diberikan Roh Kudus. Misalnya imam, nabi, raja, itu diberikan Roh Kudus. Jadi tidak sembarang orang bisa dapat Roh Kudus. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang mendapatkan Roh Kudus kalau memang Roh Kudus sudah ada sejak dari Perjanjian Lama? Karena orang-orang itu seperti imam, nabi, dan raja, mereka mendapatkan tugas khusus dari Tuhan. Imam bertugas untuk melayani. Nabi bertugas untuk memberitakan firman Tuhan. Raja bertugas untuk memerintah rakyat yang adalah umat Tuhan. Itulah sebabnya mereka diberikan Roh Kudus yang memampukan mereka melakukan tugas-tugas itu. Gitu Pak. Kalau gitu saya balik pertanyaannya. Kalau gitu apakah di luar kalangan imam, nabi, atau raja nggak ada yang mendapatkan Roh Kudus? Ada nggak kira-kira? Tentu saja ada. Itu tidak terbatas kepada imam, nabi, dan raja. Waktu saya bilang imam, raja, dan nabi itu hanya sebagai contoh saja. Contoh. Tapi intinya adalah bahwa siapa yang mau Tuhan pakai untuk tugas tertentu, maka dia diberikan Roh Kudus yang memampukan dia melaksanakan tugas itu. Ya, saya beri contoh ya, misalnya di dalam Keluaran pasal 28 ya. Keluaran 28 ayat yang ketiga. Ya.
Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli, yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Ya, roh keahlian ini pasti ada roh, maksudnya adalah Roh Kudus. Tapi roh itu memberikan keahlian. Membuat pakaian Harun, menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Berarti ada ahli-ahli tertentu ini. Tuhan mau pakai mereka untuk membuat pakaian dan juga seluruh peralatan kemah suci nantinya. Tapi orang-orang itu kupenuhi dengan roh keahlian. Maksudnya Roh Kudus memberikan kepada mereka keahlian-keahlian. Ya. Lalu pada zaman hakim-hakim juga kita melihat bahwa demi melaksanakan tugas itu para hakim itu diberikan Roh Kudus. Misalnya Hakim-Hakim 3 ya. Ayat 10. Ya, ini soal Otniel ya. Roh Tuhan menghinggapi Otniel, dan dia menghakimi orang Israel. Dia maju berperang, Tuhan menyerahkan Kushan-Rishathaim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga dia mengalahkan Kushan-Rishathaim. Roh Tuhan menghinggapi dia diberikan roh. Otniel diberikan roh, supaya dia bisa memimpin Israel. Lalu di pasal 6, ayat yang ke-34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiuplah sangkakala, orang-orang biasa dikerahkan untuk mengikuti dia dan seterusnya. Maka sama kepada Otniel, kepada Gideon, kepada hakim-hakim, karena mereka melakukan tugas. Ya, mereka melakukan tugas, maka mereka diberikan Roh Kudus. Jadi kalau ada tugas khusus, Roh Kudus diberikan kepada orang itu. Ya, kadang-kadang itu dinyatakan juga melalui ya itu tadi kita lihat Otniel dan juga Gideon ya. Tapi juga beberapa yang lain itu bahkan diberikan roh yang mengakibatkan mereka akhirnya mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau di pasal 14, kalau kita lihat ayat 6 ya. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Ini Simson ya. Sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing. Ya. Nah, jadi dia punya kekuatan fisik luar biasa. Nanti di ayat yang ke-19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Lalu pergilah dia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Ya, jadi dia membunuh 30 orang ini musuh-musuh Israel. Lalu pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Setelah dia sampai ke Lehi, orang-orang Filistin mendatangi dia dan bersorak-sorak. Maka berkuasalah roh Tuhan. Berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami dan seterusnya. Hancur semua. Ya. Jadi kita bisa lihat memang kalau ada tugas khusus, itu orang diberikan roh. Jadi tidak terbatas pada imam, nabi atau raja. Ya. Raja. Oke. Ya, nah, itu jadi kebanyakan hakim-hakim Pak ya kisahnya ya tadi ya. Oke, saya itu di Perjanjian Lama seperti itu gitu. Terus pertanyaannya lalu bagaimana dengan di Perjanjian Baru, Pak? Nah, beda dengan Perjanjian Baru karena Perjanjian Lama kan terbatas. Nah, kalau di Perjanjian Baru kan tidak terbatas lagi. Maka kalau di Perjanjian Baru orang percaya, semua orang percaya itu mendapatkan Roh Kudus atau diberikan Roh Kudus. Saya tunjukkan ayat ya. Yohanes pasal 7. Yohanes 7, 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku, ya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Jadi kalau orang percaya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya, yang Yesus maksudkan dengan aliran hidup itu adalah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Roh yang diterima mereka yang percaya. Jadi orang percaya diberikan roh.
Lalu juga di dalam surat Galatia, Paulus menyinggung itu berkali-kali. Galatia pasal 3 ayat 2. Hal ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya pada pemberitaan Injil? Jawabnya, mereka menerima roh bukan karena melakukan hukum Taurat. Mereka menerima roh karena percaya pada pemberitaan Injil. Lalu ayat 5 sama. Ya. Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan limpah-limpah? Itu karena kamu lakukan hukum Taurat? Tidak. Apakah ia mengaruniakan roh kepada kamu? Jadi ia mengaruniakan roh kepada kamu karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Juga ayat 14-nya. Ya. Yesus Kristus telah membuat ini itu maksudnya mati di kayu salib. Supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Ya, berarti orang menerima roh karena iman ini. Ya. Jadi, kalau di perjanjian lama hanya terbatas pada orang-orang tertentu, kalau di dalam perjanjian baru itu semua orang percaya diberikan roh. Gitu, Pak. Nah, itu yang saya lihat perbedaannya itu, Pak. Kalau begitu, pemberian Roh Kudus dalam perjanjian baru itu nggak tergantung sama pemberian tugas khusus seperti apa yang ada di perjanjian lama tadi ya? Ya, betul sekali. Di perjanjian baru yang menentukan seseorang menerima Roh Kudus itu adalah imannya atau percayanya, bukan tugasnya. Bukan jabatannya juga gitu ya? Ya. Ya, jadi kalau gitu gini, bagaimana kalau orangnya tidak melakukan tugas apa-apa untuk Tuhan, atau dengan kata lain nggak melayani deh misalnya gitu. Apakah Roh Kudus juga diberikan kepada orang-orang seperti itu? Nah, mestinya kalau orang itu betul-betul percaya Yesus, dia pasti melayani. Tapi katakanlah bahwa dia percaya Yesus, tahu-tahu dia sakit. Ya, dia sakit hanya tidur saja di atas tempat tidur, ya dia nggak bikin apa-apa. Tapi pokoknya kalau dia orang percaya, dia mendapatkan Roh Kudus. Tidak peduli dia melayani atau tidak melayani, tidak peduli ada tugas khusus atau tidak ada tugas khusus. Pokoknya kalau orang percaya, dia dapatkan Roh Kudus karena itu adalah janji Tuhan. Nah, mengapa harus ada perbedaan seperti itu, Pak? Maksud saya gini, mengapa dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, sedangkan di perjanjian baru diberikan kepada semua orang percaya? Ya, mengapa? Karena pada masa perjanjian lama itu penebusan dosa kan belum dilakukan. Jadi Roh Kudus memang bekerja secara terbatas. Ini berbeda dengan masa perjanjian baru di mana pekerjaan penebusan Kristus di kayu salib itu sudah selesai. Dan pekerjaan Roh Kudus itu, tugas Roh Kudus adalah menerapkan pekerjaan Kristus dalam diri orang percaya. Itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya yang memungkinkan Roh Kudus menerapkan karya penebusan Kristus di kayu salib itu di dalam orang percaya itu. Jadi di sini penebusan itu penting sekali, ya. Karena kalau Kristus belum mati, ya pekerjaan penerapan karya penebusan apa yang harus dikerjakan dalam orang percaya. Tapi begitu masa perjanjian baru sudah selesai, maka sekarang bagian Roh Kudus menerapkan itu di dalam diri orang percaya. Makanya menjadi tidak terbatas dibandingkan dengan perjanjian lama. Gitu, Pak. Oke, ya. Pak Esra. Tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam perjanjian lama Roh Kudus diberikan untuk orang-orang yang mempunyai tugas khusus bagi Tuhan seperti imam, nabi, dan raja. Ya, sedangkan di dalam perjanjian baru Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya. Oke, ini buat teman-teman sahabat Ngobras yang baru terkoneksi juga, jadi bisa review juga. Pertanyaan saya adalah, apakah Roh Kudus mempunyai hubungan dengan orang yang tidak percaya? Maksud saya adalah, apakah pekerjaan Roh Kudus itu hanya terbatas pada orang percaya dan tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan orang yang tidak percaya? Kalau tadi saya mengatakan bahwa karena ada tugas tertentu, Roh Kudus diberikan kepada
orang tertentu pada zaman perjanjian lama dengan contoh nabi, imam, dan raja, itu tidak berarti bahwa Roh Kudus hanya bekerja di kalangan orang percaya saja. Ya, di satu sisi, ya kalau kita bicara nabi yang diberikan Roh Kudus, ya itu pasti nabinya lebih benar. Kalau nabi palsu, ya tidak mungkin diberikan Roh Kudus. Tapi kalau imam itu bertugas melayani, maka tetap ada kemungkinan bahwa imam itu memang karena status dan tugas melayani, dia bukan orang sungguh-sungguh percaya. Sama seperti pendeta pun, rasul pun belum tentu orang-orang percaya. Ya, juga raja apalagi. Ya, raja bisa saja dia seorang raja karena tugas tertentu dari Tuhan memimpin rakyat, umat, maka Roh Kudus diberikan pada dia untuk pelaksanaan tugas itu. Tapi raja itu ternyata juga bukan orang percaya. Ya, kita ambil contoh misalnya Raja Saul. Ya. Raja Saul itu dia seorang raja. Tapi saya yakin bahwa dia bukan sungguh-sungguh orang percaya. Ya. Karena apa? Ya, karena dia itu kalau kita melihat nanti dengan matinya dia, bunuh diri, atau juga dia sempat terlibat okultisme. Ya, tapi bagaimanapun juga dia menjabat sebagai raja dan Roh Kudus diberikan pada dia demi kepemimpinan dia sebagai raja. Dalam 1 Samuel 10 ya. 1 Samuel 10 ya. Ayat yang pertama. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannya ke atas Saul. Diciumlah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya? Ya. Jadi Tuhan mengurapi Saul untuk tugas raja. Lalu di ayat yang ke-6, maka roh Tuhan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama, dan seterusnya. Jadi roh Tuhan berkuasa. Setelah Saul diurapi, roh Tuhan berkuasa atas dia. Lalu di ayat yang ke-10. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, atas Saul. Dan Saul turut kepenuhan. Seperti nabi di tengah-tengah mereka. Nah, ini semua menunjukkan bahwa memang Roh Kudus itu diberikan kepada Saul. Di pasal 11 ayat yang ke-6, ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh Allah atas dia. Berkuasalah Roh Allah atas dia. Maka jelas bahwa memang dia diberikan Roh Kudus untuk tugas itu. Tapi kita semua tahu kan, Saul tidak sungguh-sungguh orang percaya. Dia orang yang tidak taat kepada Tuhan. Dia terlibat okultisme, matinya pun bunuh diri. Itu jelas menunjukkan dia bukan orang percaya. Tapi pada waktu ada tugas sebagai raja, Roh Kudus diberikan pada dia. Ya, itu, tapi oke lah Pak. Oke lah kalau Saul memang bukan orang yang sungguh-sungguh percaya. Tapi kan bagaimanapun juga dia dari kalangan orang Israel. Terus secara umum dianggap sebagai bangsa yang percaya kepada Yahweh. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana dengan orang yang betul-betul orang kafir? Pokoknya bahkan sama sekali nggak mengenal Yahweh Allah Israel. Apakah Roh Kudus juga diberikan kepada mereka atau tidak? Ya mungkin saja. Ya. Jadi tergantung apakah orang kafir itu Tuhan pakai untuk tugas khusus atau tidak. Kalau tidak ada tugas khusus, maka Roh Kudus tidak diberikan kepada orang kafir itu. Jangankan orang kafir, orang perjanjian lama saja, orang biasa saja, toh kalau tidak ada tugas khusus kan Roh Kudus tidak diberikan pada mereka. Jadi pokoknya hanya orang-orang yang diberi tugas khusus saja. Gitu ya. Jadi Pak Esra, kita sedang berbicara tentang orang kafir yang sama sekali tidak mengenal Yahweh. Apakah mungkin orang seperti itu Tuhan pakai untuk tugas khusus? Kalau Tuhan mau.
Dan itu bisa. Karena Tuhan ini kan punya banyak hal di dunia yang dia kendalikan, dia kerjakan. Kadang-kadang dia juga memakai orang-orang kafir demi pelaksanaan tujuan-tujuannya. Ya, kita tahu misalnya ya, bahwa begitu bangsa, kan Salomo mati itu kan Israel pecah bagi dua, ya, dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Nah, begitu kerajaan Israel itu menyembah berhala, ya Tuhan menggunakan bangsa Asyur untuk menghukum mereka. Berarti pada waktu itu, ya bangsa Asyur itu kan bangsa tidak kenal Yahweh, tapi menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjadi algojo di tangan Tuhan untuk menghukum umatnya, yaitu Israel. Tapi bangsa Yehuda sendiri juga ternyata jatuh juga pada penyembahan berhala. Maka Tuhan memakai lagi bangsa Babel. Bangsa Babel itu bangsa kafir juga, ya tidak kenal Yahweh, tapi menjadi algojo dalam tangan Tuhan untuk menghajar bangsa Yehuda. Lalu akhirnya dibawa ke pembuangan. Setelah sampai di pembuangan, Tuhan kan sudah janji bahwa 70 tahun di pembuangan mereka akan dipulangkan ke tanah air. Tapi bagaimana prosesnya itu terjadi? Ketika itu Babilonia yang berkuasa, yang menaklukkan Yehuda, akhirnya ditumbangkan oleh kerajaan Persia. Nah, kerajaan Persia dipimpin oleh Raja Kores. Babel itu begitu besar sampai orang tidak bisa membayangkan bahwa Babel itu bisa musnah. Ya. Nah, karena itulah maka begitu Kores itu berkuasa menaklukkan Babilonia, lalu Kores ini berpikir, kenapa ya ini Raja Babel ini Nebukadnezar yang begitu besar ternyata bisa hancur semacam ini. Dia mengadakan penyelidikan. Begitu dia mengadakan penyelidikan, wah ternyata Nebukadnezar Raja Babel ini rupanya biasa menaklukkan bangsa-bangsa lain, lalu kuil-kuil atau tempat-tempat ibadah dari bangsa-bangsa lain itu dihancurkan. Dan semua onderdil, semua perkakas-perkakas rumah ibadah dari mana-mana dibawa semua ke Babel. Karena itu lalu Kores berpikir bahwa wah ini kayaknya kejahatannya Nebukadnezar ini yang membuat semua dewa dari segala bangsa murka pada dia. Ya, sehingga dia dihukum dan jatuh. Nah, saya sekarang sudah berkuasa atas Persia, saya tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti Nebukadnezar. Kalau begitu saya harus berbuat baik kepada semua dewa dari semua bangsa dengan cara memulangkan kembali ini orang-orang yang sudah dibuang ke Babilonia, ya, ke tanah air mereka masing-masing, termasuk dengan semua perkakas-perkakas rumah ibadah masing-masing, termasuk Yehuda. Itulah sebabnya dia memerintahkan supaya bangsa Yehuda pulang kembali ke tanah air, bawa semua perkakas bait Allah. Itu yang terjadi. Tapi dari sudut pandang firman Tuhan, kita diberitahu bahwa sebenarnya yang bekerja di balik Raja Kores itu adalah Tuhan. Nah, dan Tuhan memang mengurapi dia dengan Roh Kudus untuk pekerjaan itu. Itu raja kafir, tidak kenal Yahweh. Sekarang kita lihat ayatnya ya. Di Yesaya pasal 44. Mulai ayat yang ke-28. Ya. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Pasal 45. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Siapa orang yang kuurapi? Kores itu. Kores. Ya. Kepada Kores yang tangan kanannya aku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, di depan Kores, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku memberi kepadamu harta benda terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku.
Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenam, bahwa tidak ada Allah lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Intinya di mana? Intinya ini. Kuurapi. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa untuk tugas khusus itu, ya sekalipun tidak, dia bukan orang percaya. Ya, sekalipun tidak katakan juga bahwa Roh Kudus dalam ayat-ayat ini tidak ada kata Roh Kudus, tetapi kata kuurapi itu jelas ditunjukkan pada Kores dan itu pasti berhubungan dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, ini kayaknya bukan cuma saya saja nih Pak. Saya mau kejar lagi Pak, karena di live chat juga ada yang komen kok begitu abu-abu ya jawabannya ya gitu. Jadi kalau gitu gini, saya resumekan. Kalau gitu dapatkah saya katakan bahwa asal Tuhan mau pakai seseorang untuk tugas tertentu, nggak peduli dia orang percaya atau nggak percaya, Roh Kudus diberikan kepada dia. Begitukah Pak Ezra? Ya. Dan pemberian Roh Kudus semata-mata untuk memampukan dia melaksanakan kehendak Tuhan. Itu kan Kores tadi kan, coba bayangkan, Tuhan sudah kasih tahu, si janji pada umatnya 70 tahun di Babel akan pulang. Itu berarti bahwa Kores yang memulangkan orang Yahudi, termasuk membiayai pembangunan bait Allah, itu pasti ada pekerjaan Tuhan di balik dia. Tapi dalam ayat itu dibilang diurapi. Gitu. Ya, jadi kan sekaligus menjawab live chat ini, bukan abu-abu. Pak Ezra ini ada ya, ada tidak gitu. Oke, Pak Ezra. Jadi ini mau dianggap abu-abu? Enggak lah. Karena kitab suci mengatakan begitu, kecuali kita bicara tanpa dasar kitab suci. Ya. Setuju. Ya. Kalau ada ayat kitab sucinya seperti itu, kalau saudara mau mengatakan abu-abu, ya silakan katakanlah bahwa ayat Alkitabnya yang abu-abu. Saya kan cuma menyampaikan kesimpulan, terserah Anda. Gitu. Oke, tenang, sabar Pak Ezra. Oke, tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam perjanjian baru semua orang percaya mendapatkan Roh Kudus. Nah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya yang hidup pada masa perjanjian baru? Pertanyaannya. Beda dengan zaman PL, di mana Roh Kudus diberikan hanya untuk pelaksanaan tugas. Ya. Kalau pada zaman perjanjian baru itu Roh Kudus itu bahkan mendiami orang itu, ya, berdiamnya Roh Kudus di dalam orang percaya, berdiamnya Roh Kudus di dalam seseorang itu hanya berlaku bagi orang yang percaya, tidak mungkin berlaku bagi orang yang tidak percaya, gitu. Tapi mengapa Roh Kudus tidak mendiami saja orang yang tidak percaya? Kan gampang, dia penuh kuasa. Tadi kan saya sudah katakan bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian baru itu berhubungan dengan penerapan karya Kristus di kayu salib pada orang yang didiami itu. Nah, kalau orangnya belum percaya, bagaimana Roh Kudus menerapkan pekerjaan Kristus di kayu salib pada orang yang tidak percaya itu? Ya. Lalu kalau memang tidak bisa, untuk apa Roh Kudus mendiami orang percaya itu? Jadi harus mendiami orang itu berhubungan dengan penerapan karya Kristus pada orang itu. Kalau tidak, ya untuk apa didiami? Tapi kalau Roh Kudus tidak mendiami orang yang tidak percaya, bagaimana orang yang nggak percaya itu bisa menjadi percaya? Bukankah orang bisa percaya hanya karena pekerjaan Roh Kudus? Misalnya nih kita buka di Yohanes 16 gitu ya. Yohanes 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan sahabat ngobras. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nah, itu pertanyaannya gimana tuh Pak? Bagaimana orang tidak percaya bisa jadi percaya?
Kalau Roh Kudus datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Memang betul. Orang baru bisa percaya kalau pekerjaan Roh Kudus. Tapi Roh Kudus bisa bekerja mempertobatkan orang atau membuat seorang menjadi percaya, kan tidak harus dengan cara mendiami orang itu. Ya, sama seperti dia mendiami orang percaya. Dengan kata lain, Roh Kudus bisa bekerja mempertobatkan orang yang tidak percaya, tapi dia bekerja dari luar orang itu. Seperti Perjanjian Lama, dia bekerja secara eksternal. Ya, nah tapi karena itu tidak perlu mendiami orang tidak percaya. Mendiami itu hanya bisa dilakukan pada orang percaya saja. Gitu. Gitu ya. Oke, Pak Esra. Sebelumnya tadi Pak Esra juga mengatakan bahwa semua orang percaya itu mendapatkan Roh Kudus. Ya. Nah, apakah itu berarti bahwa di dalam diri semua orang Kristen, orang Kristen pasti orang percaya, ada Roh Kudus? Ada nggak? Apakah itu bisa diartikan begitu? Tergantung apa yang dimaksudkan dengan Kristen. Kalau Kristen itu memang maksudnya orang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sudah terima Yesus sebagai juru selamat, Tuhan, dia lahir baru, Kristen sejatilah. Maka benar bahwa semua orang Kristen ada Roh Kudusnya. Tapi kalau Kristen yang dimaksudkan di situ itu hanya sekedar dia beragama Kristen, ya, maka boleh dikatakan bahwa tidak semua orang beragama Kristen itu punya Roh Kudus. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak semua orang beragama Kristen sungguh-sungguh Kristen, sungguh-sungguh orang percaya. Ada banyak juga orang Kristen KTP. Banyak orang Kristen tradisional yang hanya sudah jadi Kristen dari nenek moyangnya karena opa umanya Kristen, papa mamanya Kristen, dia lahir jadi Kristen, langsung dibaptis, katekisasi, tabisidi, ikut kebaktian. Nah, dia kira dia sudah Kristen. Padahal Kristen itu kan dimulai dari membuka hati, mengerti Injil, menerima Injil, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Jika tidak, maka itu adalah orang Kristen KTP. Nah, orang-orang Kristen KTP itu pada hakikatnya bukan orang percaya. Dan karena itu, biarpun mereka Kristen, tapi Roh Kudus tidak mendiami mereka. Jadi ingat juga ya, saudara ya, kalau saudara hanya Kristen KTP, tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus mungkin bisa kerja dari luar, tapi Roh Kudus mendiami saudara, tinggal di dalam hati saudara, hidup saudara, tidak. Ya, hanya kalau saudara sudah sungguh-sungguh buka hati terima Yesus sebagai juru selamat, baru Roh Kudus hidup di dalam saudara. Ya. Nah, kalau disebut Kristen KTP itu kan parameternya susah. Sahabat Ngobras yang bingung dan pengen tahu penjelasan tentang Kristen sejati tadi yang Pak Esra sampaikan, bisa lihat di YouTube Esra Solo atau RCC Jakarta, True Christian. Kita bahas itu di Ngobras on the spot. Dalam banget tentang True Christian. Nah, saya lanjutin nih. Oke nih Pak Esra. Kalau Roh Kudus ada atau mendiami setiap orang percaya, pertanyaan saya adalah gini. Sejak kapan Roh Kudus mendiami orang percaya itu? Sejak dia percaya. Sejak dia buka hati terima Yesus. Sejak dia di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Nah, sejak kita buka hati terima Yesus sebagai juru selamat Tuhan, sejak itulah Roh Kudus mendiami kita. Di dalam khotbah Petrus di hari Pentakosta, ya, dia begitu menegur banyak orang Yahudi. Lalu mereka tanya. Mereka tanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Lalu Petrus jawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Ada kata-kata bertobatlah. Nah, di dalam Alkitab bertobat itu ada dua macam. Ada bertobat yang ditulis dalam bentuk lampau. Ya, aorist. Itu berarti bertobatnya hanya satu kali saja, tidak bisa diulang-ulang. Tapi ada bertobat yang ditulis dalam bentuk present. Itu adalah bertobat yang harus dilakukan berulang-ulang.
Nah, bertobat yang dilakukan berulang-ulang itu adalah bertobat dari dosa-dosa. Karena biarpun kita sudah percaya, kita masih saja juga berbuat dosa. Tapi bertobat yang bentuk aures, bentuk lampau satu kali saja, itu adalah bertobat dalam pengertian terima Yesus. Percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Nah, kata bertobat di sini itu dalam bentuk lampau. Jadi ini bukan bertobat dari dosa-dosa. Ini bertobat dalam pengertian percaya kepada Yesus. Nah, dengan kata lain, jawab Petrus kepada mereka, percayalah kepada Yesus, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus di sini bukan karunia-karunia dari Roh Kudus, tapi Roh Kudus sebagai karunia. Karunia itu pemberian. Jadi kamu akan mendapatkan Roh Kudus. Jadi kalau kamu bertobat dalam pengertian percaya Yesus, maka kamu akan dapat Roh Kudus. Jadi orang itu mendapatkan Roh Kudus sejak dia percaya Yesus. Kalau mau yang lebih eksplisit, ada Efesus pasal 1. Ayat yang ke-13. Di dalam dia, dalam Kristus, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Aha. Jadi orang dimeteraikan dengan Roh Kudus, diberikan Roh Kudus. Kapan? Ketika kamu percaya. Jadi orang percaya itu didiami oleh Roh Kudus. Sejak kapan? Ya, sejak dia percaya kepada Yesus. Gitu, Pak. Efesus 1 ayat 13 tadi, Pak. Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, gitu ya. Ya. Oke, Pak Esra, menurut Bapak, kapan murid-murid Yesus atau para rasul menerima Roh Kudus yang mendiami mereka? Pada hari Pentakosta. Pentakosta yang pertama. Kisah pasal 2, ya. Ya. Karena kan ada 1, 2, 3 dan berseri gitu loh, Pak. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, sejak kapan murid-murid Yesus percaya kepada Yesus? Sejak mereka jadi murid Yesus. Dipanggil jadi murid gitu ya. Ya. Kan sebelumnya ya masih ada Thomas saja masih ragu, ini dalam perjalanan juga masih ragu gitu. Nah, ini persoalannya nih, Pak. Tadi Pak Esra mengatakan bahwa Roh Kudus mendiami orang-orang percaya sejak mereka percaya. Kalau benar demikian, seharusnya sejak murid-murid menerima panggilan Yesus menjadi murid, mereka sudah diberikan Roh Kudus yang mendiami mereka, gitu kan logikanya. Tapi dalam kenyataannya mereka baru menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta, seperti yang Pak Esra sampaikan tadi. Dan lebih dari 3 tahun sejak mereka percaya, baru mereka menerima Roh Kudus. Nah, ini apa enggak ada terlihat sebagai pertentangan gitu dengan apa yang Pak Esra katakan tadi? Tidak. Ya, yang saya ngomong tadi itu adalah konsep perjanjian baru. Memang, jadi itu konsep perjanjian baru, tapi itu memang tidak berlaku kepada murid-murid Yesus dalam pengertian 12 rasul itu. Mengapa? Karena 12 rasul itu hidup dalam masa transisi, ya, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Gini, secara kalau kita lihat secara pembagian Alkitab nih, Pak, ya. Batas perjanjian lama, perjanjian baru itu di mana, Pak? Kalau Pak Yos buka Alkitab, batasnya perjanjian lama, perjanjian baru di mana? Ya di kitab terakhir dari perjanjian lama, masuk ke dalam Matius. Ya, ada satu kertas kosong tuh ya. Antara kosong, polos. Ya, ada Maliaki dan Matius. Itu batasnya. Itu kalau dilihat dari Alkitab, ya. Tapi kalau dilihat secara teologis, batasnya bukan di situ. Kalau dilihat secara teologis, batasnya itu pada kematian Yesus. Jadi, semua zaman sebelum Yesus mati, itu perjanjian lama. Setelah Yesus bangkit, itu perjanjian baru. Oke. Itu batasnya. Jadi sebenarnya Yesus pun itu hidup dalam zaman perjanjian lama.
Perjanjian lama. Oke, Ya, itulah sebabnya hukum-hukum perjanjian lama masih diberlakukan pada Yesus. Makanya dia lahir harus disunat, ya, harus ada upacara ini, upacara itu, kan masa perjanjian lama. Ya, murid-murid juga itu walaupun sudah percaya Yesus, tapi kan mereka 3 tahun sebelum Yesus mati, mereka sudah ikut Yesus, tapi mereka masih tergolong orang perjanjian lama. Nah, karena mereka masih tergolong orang perjanjian lama itu, maka memang konsep saya bagikan tadi bahwa begitu orang percaya langsung dapat Roh Kudus tidak berlaku bagi para murid. Karena mereka masih orang perjanjian lama. Nah, itulah sebabnya mereka sudah percaya Yesus 3 tahun kemudian, 3 tahun lebih kemudian setelah Yesus mati naik ke surga, baru datanglah Roh Kudus. Dikirimlah, diutuslah Roh Kudus pada hari Pentakosta mendiami mereka. Nah, sejak itulah di masa perjanjian baru. Setelah era itu, maka harus terjadi. Begitu orang percaya Yesus, langsung dapat Roh Kudus. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya, perbedaannya karena mereka belum memasuki masa perjanjian baru. Setelah kematian Yesus dan pada hari Pentakosta, maka prinsipnya mengikuti prinsip perjanjian baru. Orang yang percaya langsung dapat Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mendiami mereka pada saat mereka percaya. Gitu, Pak. Tapi apakah seseorang yang sudah percaya pasti mendapatkan Roh Kudus, atau pasti Roh Kudus sudah mendiami dia? Ya, pasti dong. Ya, tapi walaupun dia nggak mengalami manifestasi tertentu, misalnya kan bahasa roh misalnya gitu, katanya bahasa roh sebagai tanda pertama orang dipenuhi Roh Kudus gitu kan, ada yang memegang pengajaran seperti itu. Nggak ada urusan dengan bahasa roh atau manifestasi apapun. Kitab suci berkata kalau kamu percaya, ketika kamu percaya diberikan Roh Kudus. Jangan percaya omong kosong orang. Kalau saudara belum bahasa roh berarti belum ada Roh Kudus. Kalau saudara belum kejang-kejang begini berarti belum ada Roh Kudus. Saudara belum nah itu berarti belum ada Roh Kudus. Itu ajaran ngawur itu ya. Ya. Pokoknya saudara orang percaya, yakinlah saudara punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah mendiami saudara, biarpun saudara tidak pernah bahasa roh, hanya bahasa Indonesia saja, atau bahasa Jawa saja, ya, atau bahasa Batak saja, bahasa Timur saja, saudara ada Roh Kudus. Sahabat Ngobras, catat hal yang penting ini, saudara. Kalau Anda percaya Kristus, Anda dipenuhi, ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Bukan berarti Anda harus berbahasa roh gitu, karena bukan berarti nggak berbahasa roh tingkat kekudusannya lebih rendah daripada yang berbahasa roh, begitu ya. Jadi mesti pemahaman itu jelas, sahabat Ngobras dimanapun Anda berada. Nah, sebelumnya Pak Esra kan bilang gini, bahwa di dalam perjanjian lama, Roh Kudus diberikan kepada seseorang hanya demi pelaksanaan tugas. Saya ulang lagi. Dan karena itu maka bisa jadi orang yang tidak percaya diberikan Roh Kudus bisa juga. Karena Tuhan memakai dia sebagai alat. Misalnya contoh kasus Raja Kores tadi gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini Pak. Bagaimana hubungan pemberian Roh Kudus itu dengan keselamatan orang itu? Kalau mau katakan bahwa dia tidak selamat, ya masalahnya dia punya Roh Kudus gitu, dia ada Roh Kudusnya. Tapi kalau mau ngomong dia selamat, masalahnya dia bukan orang percaya. Nah, bagaimana menghadapi dilematis seperti ini dalam obrolan orang percaya ini, Pak? Saya tegaskan lagi ya, bahwa pemberian Roh Kudus pada masa perjanjian lama itu hanya berhubungan dengan pemberian tugas dari Tuhan. Ya. Dan karena itu sama sekali tidak berhubungan dengan masalah keselamatan. Kalau orang yang diberikan Roh Kudus sekalipun, tapi dia bukan orang percaya, dia tetap tidak bisa selamat. Ya. Alkitab mencatat juga bahwa ada seorang yang pernah dihinggapi Roh Allah untuk bernubuat. Dan dia jelas bukan, kalau kita lihat Bilangan 24 ya. Bilangan 24 ya. Ayat 2 dan 3.
Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannya sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, dan seterusnya. Jadi saudara, yang paling penting di sini, roh Allah menghinggapi dia. Lalu dia bikin sajak yang sifatnya nubuat. Ya, roh Allah menghinggapi dia. Tapi apakah, ini kan soal Bileam, apakah Bileam ini orang percaya? Kalau kita lihat ke perjanjian baru, di 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka dan mengikuti jalan Bileam. Tersesat dan mengikuti jalan Bileam. Berarti Bileam ini jahat loh. Bileam ini sesat. Yang suka menerima upah perbuatan-perbuatan yang jahat. Bileam ini orang sesat dan orang jahat. Tapi tadi kita lihat ya, dia diurapi, dihinggapi oleh roh Allah. Di dalam surat Yudas, ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam. Ada kata-kata kesesatan Bileam, berarti Bileam ini orang sesat. Lalu di Wahyu 2, ayat yang ke-14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Ini pasti ajaran sesat. Makanya Tuhan berkata, ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahwa Bileam ini pernah diberikan Roh Kudus untuk bernubuat, tapi dia sendiri adalah orang sesat dan pasti tidak selamat. Jadi di dalam perjanjian lama itu pemberian Roh Kudus tidak ada urusan dengan masalah keselamatan. Itu murni kalau untuk melaksanakan tugas tertentu saja. Ya juga ya, Bileam ya. Nah, cuman apakah konsep semacam ini kayak Bileam tadi itu berlaku juga pada masa perjanjian baru, Pak? Nah, ya, itulah salah satu perbedaan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama itu kan tidak ada urusan dengan keselamatan. Tapi di dalam perjanjian baru, pemberian Roh Kudus kepada orang itu kan, kalau Roh Kudus mendiami orang, itu harus berhubungan dengan keselamatan. Karena orang yang didiami itu kan orang percaya. Ya. Karena itulah kalau Roh Kudus mendiami seseorang, orang itu pasti selamat. Ya. Dasar Alkitabnya. Ya. Apakah ajaran seperti ini dasar Alkitabnya gitu, Pak? Gimana, Pak? Tadi yang sudah saya tunjukkan ya. Ya, tadi kan saya sudah tunjukkan Efesus 1 ya, ayat 13. Di dalam dia juga, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, lalu lihat ayat 14-nya. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Berarti Roh Kudus itu kalau sampai ada di dalam diri seseorang, maka orang itu akan memperoleh seluruh penebusan. Berarti sama dengan selamat. Ya. Lalu juga kita bisa lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21, 22. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi. Mengurapi ini pasti mengurapi dengan Roh Kudus. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus ke dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan bagi kita. Roh Kudus itu diberikan. Pasti kita, dan semua yang telah disediakan bagi kita itu kan disediakan di surga, Pak.
Maka orang kalau punya Roh Kudus dan Roh Kudus mendiami, dia harus selamat. Lalu di pasal 5, ayat yang kelima. Tapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita, dan untuk hal itu yang mengaruniakan roh kepada kita, sebagai jaminan dari segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Dan bahwa adanya Roh Kudus itu pasti menyelamatkan kita. Itu nampak juga di dalam ayat yang tadi kita sudah lihat juga ya. Yohanes pasal 7 ayat 38, 39 itu. Ya, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, lalu perhatikan, yang dimaksudkannya ialah roh yang diterima ya oleh mereka yang percaya kepadanya. Tapi saya lihat ini aliran-aliran air hidup. Nah, kalau bicara soal aliran-aliran air hidup, maka ini tidak bisa mati. Karena kalau itu berhubungan dengan hidup, itu adalah hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Dan kalau juga kita lihat Yohanes 4, karena tadi bicara masalah air ya. Ya. Nah, barang siapa minum air yang kuberikan padanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan padanya itu akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Kalau begitu, air itu yang di Yohanes pasal 7 itu adalah Roh Kudus, itu pasti akan membawa sampai pada hidup kekal. Maka orang yang didiami oleh Roh Kudus, dia pasti akan selamat. Gitu, Pak. Nah, itulah oke-nya Ngobras, ngobrol Alkitab santai. Dasarnya ayat Alkitab. Sahabat Ngobras, catat tadi ayat-ayatnya sehingga Anda tidak menganggap sebuah pengajaran yang abu-abu karena kembali kepada Alkitab. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana kalau orang yang sudah percaya dan mendapat Roh Kudus itu tahu-tahu bikin dosa yang gede banget gitu. Misalnya dosa menghujat Roh Kudus yang menurut Alkitab jelas-jelas tidak bisa diampuni, dikatakan gitu. Bagaimana dosanya nggak bisa diampuni tapi dia tetap selamat? Dosa menghujat roh itu dosa orang yang tidak percaya kepada Roh Kudus. Bukan dosa orang percaya. Dengan kata lain, orang yang sungguh-sungguh percaya tidak mungkin melakukan dosa menghujat Roh Kudus. Ya, orang yang sudah percaya bisa melakukan dosa mendukakan Roh Kudus atau memadamkan roh, tapi menghujat roh tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Tapi ya soal itu kita bahas lain kali aja. Ya. Itu panjang, lebar, ya, dalam dan tingginya luar biasa itu soalnya. Nanti gak cukup nih waktunya. Oke, Pak Isra. Tapi bagaimana kalau misalnya orang itu murtad? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia masih tetap selamat? Kalau sampai murtad, tidak mungkin selamat. Tapi yang percaya sungguh-sungguh, tak mungkin murtad. Kalau sampai murtad, bukti bahwa dia tidak pernah sungguh-sungguh percaya. Ya, kalau kita lihat ayat ini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid. Ya, jelas ya Pak Yos ya. Jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar murid. Kalau kamu tidak tetap dalam firman, atau kamu keluar dari firman, atau kamu murtad, artinya bukan murid. Kamu tidak benar-benar murid. Ya kan? Yang benar-benar murid pasti akan tetap di dalam firman. Kalau yang keluar dari firman apalagi murtad, ya berarti tidak benar-benar murid. Jadi kalau sampai ada orang murtad, ya dia bukan kehilangan keselamatan. Dia nggak pernah selamat kok. Jadi nggak kehilangan keselamatan. Ya, orang kan hanya bisa kehilangan apa yang dia punya. Kalau nggak punya, ya nggak bisa disebut hilang.
ya, dan murtad itu pasti tidak selamat, tapi tak mungkin terjadi pada orang percaya. Karena itulah, begitu Roh Kudus ada di dalam diri orang itu tidak mungkin murtad, tidak mungkin menghujat roh, dan itu pasti menyebabkan dia sudah dan akan diselamatkan. Kalau gitu boleh nggak saya katakan gini Pak, bahwa pemberian Roh Kudus kepada kita merupakan jaminan bahwa kita pasti diselamatkan? Ya, tadi ayat-ayat yang sudah kita lihat itu ada kata-kata jaminan, ya. Jaminan itu kata Ibrani yang dipakai ditransliterasi dalam teks Yunani itu adalah arabon. Arabon itu sama dengan tanda jadi, uang muka. Jadi kalau saya mau pesan barang dari Pak Yos Sound System, nah ini tanda jadi, itu memastikan bahwa itu terjadi. Tapi DP kalau saya, ya DP, kalau saya kasih tanda jadi kan bisa, waduh Pak Yos, maaf ya, udah kasih tanda jadi tapi sekarang nggak jadi. Tapi ini yang beri tanda jadi ini Tuhan, ya. Roh Kudus itu tanda jadi dari Tuhan bahwa kamu akan menerima sisanya. Jadi itu berarti bahwa Roh Kudus itu arabon, Roh Kudus itu jaminan bahwa kita pasti akan diselamatkan. Jadi asal saudara punya Roh Kudus, saudara pasti diselamatkan. Ingat, ini tidak membuang tanggung jawab manusia ya. Jadi biarpun ada jaminan keselamatan dari Tuhan, kita tetap juga mempunyai tanggung jawab untuk hidup secara benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Tuhan janji, kamu tidak usah khawatir makan, minum, pakai, semua dicukupkan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti tidak bekerja. Bukan berarti boleh malas-malasan. Ya, ada jaminan keselamatan dari Tuhan, kita harus mempunyai tanggung jawab melakukan apa yang perlu kita lakukan seturut dengan janji firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Ya. Ini ngomong tentang jaminan nih Pak, seru nih Pak. Saya kalau benar Roh Kudus itu ada jaminan bagi kita bahwa kita pasti diselamatkan, berarti Roh Kudus tidak bisa meninggalkan kita dong. Atau dengan kata lain gini, Roh Kudus tidak bisa keluar lagi dari hidup kita pada saat dia sudah masuk ke dalam diri kita. Boleh dikatakan gitu nggak Pak? Iya, karena itu memang sesuai janji Yesus kan. Dalam Yohanes pasal 14 tuh ya, ayat, aku akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya. Karena itu sekali Roh Kudus masuk ke dalam diri kita, dia tidak mungkin keluar lagi. Dia akan berdiam dalam diri kita selama-lamanya. Nah, ini penting ya saudara ya. Ini satu hal yang penting untuk kita pahami. Kalau Roh Kudus sudah masuk dalam hidup saudara, dia tidak mungkin keluar. Nah, sekarang loh, kalau Roh Kudus masuk ke dalam diri saya dan dia tidak mungkin keluar, masih masuk akalkah saya minta lagi, oh Roh Kudus turunlah, masuklah. Loh, kan dia nggak pernah keluar. Terus kenapa minta lagi? Ya, ini yang banyak kekacauan. Ada gereja-gereja tertentu, tiap kali perayaan Pentakosta setiap tahun, mereka bikin acara doa puasa, lalu minta Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun. Ya, terima. Roh Kudus sudah masuk, ya kamu percaya. Amin. Kalau kamu percaya, kamu teriak-teriak minta Roh Kudus pun tidak mungkin diberikan. Kalau kamu belum percaya. Tapi kalau kamu sudah percaya, tanpa kamu minta pun, tanpa kamu minta sambil nangis-nangis, oh Tuhan, Roh Kudus turun, nggak perlulah. Roh Kudus pasti sudah diberikan pada kamu. Ini juga penting karena ada orang yang tiap tahun undang Roh Kudus masuk dalam hati. Jadi keluar masuk gitu ya. Keluar masuk terus. Itu sama kayak KKR itu. Orang juga terima Yesus itu juga satu kali saja. KKR hari pertama maju, dia maju. Besok KKR kali kedua mau terima Yesus, dia maju lagi. Terus Yesus yang masuk hari kemarin itu kemana? Keluar lagi. Itu seringkali tidak dipahami. Ingatlah, sama seperti Natal, ya. Tiap tahun kita merayakan Natal, tuh Yesus bukan lahir lagi, bukan lahir kembali. Itu Yesus sudah lahir satu kali saja. Merayakan. Ya. Peringatan. Ya. Perayaan.
Maka hari Pentakosta itu juga cuma perayaan, peringatan, bukan Roh Kudus turun lagi. Kalau Roh Kudus turun lagi, makanya jadi Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, Pentakosta keempat, dan seterusnya. Jadi penting ya sahabat Ngobras, catat betul-betul itu supaya kita tidak mudah dihanyutkan, dibawa dalam pengajaran-pengajaran yang keluar dari dasar kebenaran Alkitab gitu. Nah, Pak Esra, bukankah Roh Kudus itu Allah yang kudus? Nih sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Bukankah terang nggak bisa bersatu dengan gelap? Lalu bagaimana Roh Kudus bisa tetap diam di dalam hati kita kalau kita masih kadang berbuat dosa, berbuat jahat gitu kan. Atau hati kita dipenuhi dengan kejahatan gitu. Apakah Roh Kudus masih kerasan tinggal di hati kita yang seperti itu? Kalau kita berdosa, maka Alkitab berkata Roh Kudus berduka di dalam diri kita. Itulah sebabnya kita dilarang ya, atau di dalam Efesus 4 ayat 30 itu, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus itu bisa berduka. Nah, Roh Kudus berduka itu karena dosa-dosa kita, ya. Jadi kita bisa mendukacitakan Roh Kudus melalui dosa-dosa kita. Atau dengan kata lain, kalau kita berdosa, maka Roh Kudus berduka di dalam diri kita. Tapi meninggalkan kita tidak bisa. Ya, karena kalau dia sampai meninggalkan kita, janji Yesus bahwa dia akan menyertai selama-lamanya, itu ya nggak terjadi. Ya, Roh Kudus itu memang Roh yang kudus. Dia tidak bisa bersekutu. Tapi ingat, karena Yesus sudah menyatakan itu, maka tak mungkin Roh Kudus meninggalkan kita. Tapi Gitu, gimana Pak Esra dengan ayat ini Pak, 1 Samuel 16 nih ayat 14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. Ya, sahabat Ngobras, saya bacakan. Tetapi Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, ya. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Nah ini ya, bukankah dalam ayat ini jelas-jelas dikatakan nih bahwa Roh Kudus telah mundur dari Saul? Berarti kan Roh Kudus bisa meninggalkan seseorang. Ya, masalahnya kan Saul bukan orang percaya. Ya. Dan kedua, ini kan masa perjanjian lama. Tadi sudah saya katakan, kalau dalam perjanjian lama, Roh Kudus tidak diberikan secara permanen, memang. Roh Kudus hanya diberikan untuk tujuan orang melakukan tugas yang Tuhan berikan. Tapi kalau orangnya tidak taat, ya, orangnya keras kepala, maka Roh Kudus yang diberikan itu bisa ditarik. Itulah sebabnya kita juga tahu ya, kalau Saul itu jelas bukan orang percaya kan, seperti saya jelaskan tadi. Tapi kalau Daud, Daud itu orang percaya sungguh-sungguh. Dan Daud sendiri pernah jatuh di dalam dosa. Perzinahan dengan Batsheba, bahkan sampai pada pembunuhan Uria. Dan kalau kita melihat doa pengakuan dosa dari Daud, itu di Mazmur 51 ya. Dia bilang begini, Mazmur 51. Ya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud itu, ya, orang percaya sungguh-sungguh, begitu dia berdosa, lalu dia berdoa, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bahwa Daud bisa berdoa seperti ini karena dia mengerti konsep perjanjian lama, bahwa dosa bisa menyebabkan roh Allah meninggalkan dia. Tapi hal semacam ini tidak mungkin terjadi pada masa perjanjian baru, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu, Pak. Kalau gitu, doa pengakuan Daud tadi, yang Mazmur 51 ayat 13 tadi, nggak cocok lagi dong buat kita orang Kristen? Memang nggak cocok, nggak relevan. Doa itu adalah cocok dalam konteks perjanjian lama, tapi tidak relevan lagi dipakai oleh orang Kristen. Tapi biasanya kalau kita dengar pernyataan semacam ini, orang kan bisa mikir Pak, bahwa kalau memang itu nggak relevan lagi, mengapa nggak dihapus saja dari Alkitab?
Kalau nggak relevan tidak berarti harus dihapus. Dan biarpun tidak relevan, jangan dihapus. Supaya tahu bedanya dengan perjanjian baru ya. Maka kita nggak akan ngerti. Ya, sekarang coba hari ini kan kita bahas tentang perbedaan pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Lah kalau yang perjanjian lama dihapus, dari mana kita tahu ada perbedaan? Ya, jadi biarpun tidak relevan, itu tetap harus diberikan. Ini sama dengan misalnya sistem korban. Di dalam perjanjian lama, kalau ada dosa, potong kambing domba sebagai korban penebus salah, penebus dosa. Nah, begitu Yesus Kristus datang sebagai korban yang sempurna, maka persembahan korban kambing domba itu tidak berlaku lagi. Ya, karena Kristus sudah datang. Jadi tidak relevan lagi potong kambing domba. Ya, kalau begitu hapus saja kitab imamat. Loh, kalau dihapus, maka kita tidak mengerti bagaimana cara Allah menjelaskan rencana keselamatan ini dimulai dari bayang-bayang sampai realitas sesungguhnya. Jadi biarpun tidak relevan lagi karena perubahan konsep, tetap di situ nggak perlu dihapus supaya kita mengerti perbedaan-perbedaannya, ya. Gitu. Wow, luar biasa. Tahapan rencana keselamatan Allah mulai dari awal, karena wahyu itu, Pak. Wahyu itu sifatnya progresif. Wahyu itu kan penyataan Allah. Itu sifatnya, salah satu sifatnya adalah progresif. Maksudnya Allah tidak menyatakan kebenarannya kepada manusia blek satu kaligus. Tidak. Dia dibukakan. Pada zaman Musa dibukakan sedikit makin lama nabi-nabi terus sampai wahyu itu terus dibukakan pada masa perjanjian baru sampai berakhir kitab wahyu, baru wahyu selesai ditutup, tidak ada wahyu baru lagi. Selesai kitab suci. Gitu. Maka untuk melihat bagaimana progresivitas wahyu dari PL sampai PP, maka yang sudah tidak berlaku tetap harus dipakai. Itulah sebabnya orang Kristen menerima kitab suci perjanjian lama yang adalah kitab suci orang Yahudi. Gitu. Wah, luar biasa banget nih Pak Esra untuk penjelasan yang diberikan buat sahabat ngobras. Sampai nggak berasa ini sudah 1 jam lebih nih, sudah mulainya telat dikit, bablas di saudara. Jadi jelas banget nih buat kita bahwa ternyata pekerjaan Roh Kudus pada perjanjian lama sangat terbatas. Tapi batasan-batasan itu menjadi tidak berlaku lagi pada masa perjanjian baru. Nah Pak Esra, apa pentingnya kita mengetahui pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Apa pentingnya kita mengetahui semua itu, Pak? Ya, pentingnya pertama-tama ya untuk pengetahuan kita kan. Ya. Namanya sebagai orang percaya, orang Kristen, kita harus mengerti apa yang kita percaya. Ya, jadi jangan hanya percaya buta saja. Kita harus tahu, belajar Alkitab, firman Tuhan juga menyuruh kita belajar firman Tuhan. Ya, makanya dengan belajar begini kita bisa jadi tahu apa yang kita percaya. Ya. Kedua, kita menemukan dasar untuk bersyukur kepada Tuhan. Coba bayangkan, seandainya kita hidup pada masa perjanjian lama, di mana sedikit dosa saja menyebabkan Roh Kudus meninggalkan kita. Ya, hari ini ya Pak Yos percaya Yesus, ada Roh Kudus masuk. Pas mau jalan ke kantor, ya. Nah, kilaf. Berantem sama Roh Kudusnya keluar, malam Tuhan ampun desa Roh Kudusnya masuk. Nah, tahu-tahu bohong dikit Roh Kudusnya keluar, minta ampun lagi masuk lagi, iri hati sama orang Roh Kudus keluar lagi. Bayangkan kalau hidup kita kayak begitu loh. Roh Kudus kerjanya masuk keluar, apa nggak ada kerjaan lain? Kan ngomong gitu kan, kalau secara manusia kan kita ngomong begitu ya. Nah, dan saya Roh Kudus untuk apa masuk keluar? Ya sekalian nggak usah masuk lah. Ya, maka betapa sengsaranya hidup kita. Tapi dengan memahami konsep perjanjian baru, di mana Roh Kudus diberikan oleh Yesus menyertai kita selama-lamanya, tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita berdosa, atau sekalipun dia menjadi berduka di dalam kita, ya, tapi dia tetap tidak meninggalkan kita. Dan itu bukan berarti bahwa kita mau terus-menerus mendugakan dia. Kita tetap harus berjuang untuk hidup benar. Tapi kita harus bersyukur bahwa walaupun kita gagal, tapi ternyata dia, dan walaupun dia berduka dalam diri kita, tapi dia tidak meninggalkan kita. Apalagi kalau kita tahu tadi, seperti tadi, bahwa
Kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, berarti jaminan dong. Jaminan bahwa kita pasti diselamatkan. Wah. Nah, syukur ya bahwa ada Roh Kudus. Sekalian juga menolong saudara tidak diombang-ambingkan dengan ajaran aneh-aneh. Karena kalau saudara tidak mengerti ini, belum bahasa roh, belum ada Roh Kudus. Nah itu akhirnya saudara, waduh, kalau nggak bahasa roh, nggak ada Roh Kudus, terpaksa saudara ngarang-ngarang lah bahasa roh. Ya, supaya dianggap dapat Roh Kudus. Tapi hari ini saudara diyakinkan bahwa sejak percaya Yesus ada Roh Kudusnya. Biarpun nggak pernah ngeblak, nggak pernah kesurupan, nggak pernah roh dan lain sebagainya. Tapi sudah percaya Yesus ada Roh Kudus dalam. Oh, lebih-lebih lagi Roh Kudus diberikan menjadi jaminan arabon, uang muka bagi kita bahwa kita pasti diselamatkan. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Wow, luar biasa sekali penjelasannya, konkret, singkat, jelas, padat. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bagaimana Roh Kudus dalam PL dan PB, saudara? Wow, udah 1 jam lebih. Puji nama Tuhan, saya percaya sahabat Ngobras Anda diberkati dimanapun Anda berada. Anda yang terlambat bisa tonton ulang lagi di channel Esra Soru, juga di channel RCC Jakarta, Revival Community Channel Jakarta. Channel yang berisi tentang pengajaran-pengajaran kebenaran firman bersama dengan Pak Esra. Dan beberapa pengumuman juga saya mau sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Nanti saya akan sampaikan juga pengumuman pelayanan Pak Esra yang sahabat Ngobras ada di kota di mana Pak Esra melayani. Tapi juga saya dan Pak Esra nanti tanggal 1 Mei, Bapak Ibu Saudara, 1 Mei 1 sampai 13 Mei. 1 sampai 12 lah kira-kira akan ada perjalanan rohani ke Israel dan 7 jemaat di Kitab Wahyu, saudara. Wah, seru. Bonusnya bahkan setelah Israel dan Turki, nanti bonusnya itu adalah Kapadokia. It's my dream, Mas, not her, gitu. Jadi, Bapak Ibu Saudara sahabat Ngobras yang pengen join, pengen ikut, kita belajar kebenaran firman langsung live on the spot. Kita mungkin nggak tahu Pak Esra, kalau bisa kita bikin Ngobras on the spot di balon Kapadokia gitu ya. It's sahabat Ngobras dream, Mas. Gitu. Jadi catat dulu tanggal mainnya tanggal 1 sampai dengan 12 Mei tahun 2022. Jadi kita berlebaran bersama-sama di Israel, Turki, dan Kapadokia. It's sahabat Ngobras dream. Kemudian ini yang Bible Class di Surabaya. Catat nomornya 0858 0626 7903 dengan Ibu Agustina. Tempat akan menyusul karena menyesuaikan dengan kapasitas dan registrasi yang sudah masuk. Jadi segera daftarkan supaya bisa segera diumumkan nanti juga untuk tempatnya. Kami akan update lagi nanti di Ngobras berikutnya. Saya akan informasikan mengenai Esra Soru Bible Class, ESBC, saudara. Juga sudah membuka pendaftaran baru buat Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk belajar lebih dalam lagi. Anda juga bisa lihat di pengumuman berikut ini. Sejak bertahun-tahun lalu, Bapak Pendeta Esra Alfred Soru terbeban untuk memberikan pendidikan atau pemahaman teologi bagi orang-orang awam. Kerinduan ini lahir dari kenyataan bahwa ada banyak orang awam yang rindu melayani Tuhan, tetapi tidak didukung oleh pengetahuan Alkitab yang memadahi. Selain itu juga di era internet ini ada begitu banyak bertebaran ajaran-ajaran yang keliru dan menyesatkan banyak orang. Untuk itulah lahir ESBC, Esra Soru Bible Class, sebagai wadah pengajaran teologi kepada orang-orang awam secara online. Dengan sistem pembelajaran, ESBC akan memberikan sejumlah pelajaran atau kuliah teologi secara online melalui aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya. Bagi Anda yang rindu bergabung, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Tuhan Yesus memberkati. ESBC, Esra Soru Bible Class, membuat kita semakin mengalami pengenalan, belajar akan pengetahuan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Puji nama Tuhan, Pak Esra. Wow, seru banget. Nggak berasa 1 jam lebih, hampir 1,5 jam ini kalau nggak di stop ini.
Terima kasih atas waktunya Pak Esra. Sahabat Ngobras, satukan hati kita. Mari kita berdoa dan nanti Pak Esra akan tutup dalam doa berkat buat setiap kita. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini Roh Kudus seri 4 mengenai Roh Kudus dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Begitu banyak hal Tuhan singkapkan melalui hamba-Mu Pak Esra, kebenaran-kebenaran pengertian tentang Roh Kudus, supaya kami memiliki dasar yang benar dan tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana, sehingga kami tidak hanya hidup ngeroh atau berdasarkan perasaan, berdasarkan tafsir-tafsir yang sederhana, simple, tetapi kami mau mendasarkan akal budi, hikmat, pengertian kami bersumber hanya dari Alkitab saja. Pakai program Ngobras, ngobrol Alkitab santai ini semakin dipakai menjangkau banyak orang melalui pengajaran-pengajaran. Sebab kebenaran firman-Mu hari-hari ini tidak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Dimanapun, kami juga berdoa buat sahabat Ngobras dimanapun mereka berada, yang di Amerika, di Australia, New Zealand, di luar negeri, di Eropa, di Belanda, semua terkoneksi dengan luar biasa, bahkan pulau-pulau di Indonesia, kota-kota di Indonesia, dijangkau dengan pengajaran yang benar akan kebenaran firman-Mu melalui Alkitab. Terima kasih Bapak, pakai berkati hamba-Mu Pak Esra Soru lebih lagi sehingga menjadi saluran berkat buat setiap kami, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, sehingga semakin banyak orang mengenal Engkau Tuhan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapak. Sahabat Ngobras, mari buka kedua tangannya. Pak Esra menaikkan doa berkat buat setiap kita. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Esra. Luar biasa sahabat Ngobras, terus maju dan terus haus belajar kebenaran firman. Tunggu tanggal mainnya, tunggu Ngobras selanjutnya. Ngobrol Alkitab santai. Shalom.